Sebelum kita mulai, subscribe dulu ya. Film Korea Selatan tidak selalu menampilkan Gangnam Style, tetapi juga dapat berupa film yang meluluhlantakkan emosi, bahkan menguras air mata penontonnya. Apalagi jika diangkat dari kisah nyata. Bukan bermaksud menghancurkan hati penontonnya, tapi memang beberapa dari film ini terlalu menyakitkan untuk ditonton, sekaligus menghadirkan luka mendalam. Meskipun kita hanya menyaksikan visualnya dalam sebuah film. Karena pada dasarnya film ini dibuat berdasarkan kisah nyata. Oke, tanpa basa-basi lagi, sebab kita bukan membahas hal yang basi. Khusus buat kamu para tipe pemikir keras, tapi memiliki hati yang rapuh. Mulai dari kisah inspiratif yang membakar semangat, hingga tragedi yang menyayat hati. Inilah 12 film Korea terbaik yang diangkat dari kisah nyata, versi UBR Entertainment. New Trial. Bercerita tentang seorang remaja bernama Hyunwoo. Ia adalah saksi kasus pembunuhan supir taksi. Ia dituduh sebagai tersangka dan dipaksa mengakui kejahatan yang tidak ia lakukan oleh beberapa detektif polisi. Setelah melalui interogasi dan kekerasan fisik dari sekelompok detektif polisi tersebut, ia divonis 15 tahun penjara. Hyunwoo bahkan harus mengorbankan masa muda dan sekolahnya hanya untuk mendekam di penjara. Hingga akhirnya Hyunwoo telah bebas dari penjara dan bertemu dengan seorang pengacara yang hatinya tergerak untuk membantu menguak kebenaran dan membersihkan nama baik Hyunwoo atas kasus sama sekali tidak ia lakukan itu. Film ini diadaptasi dari kisah nyata mengenai sebuah catatan kasus pembunuhan seorang sopir taksi yang terjadi pada tahun 2000 di Korea Selatan. S1. Kejuaraan dunia tenis meja digelar kembali tepatnya di Chiba, Jepang pada tahun 1991. Namun berbeda dari sebelumnya, Korea Selatan untuk pertama kalinya akan bergabung dengan Korea Utara pasca perang saudara yang terjadi di antara kedua negara. Korea Utara dengan tenang menerima rencana ini, tapi lain halnya dengan para pemain dan pelatih serta Hyun Jung-hwa yang juga memiliki rival bebuyutan dari Korea Utara, yaitu Lee Bun-hee. Keributan, pertengkaran serta adu mulut mewarnai kehidupan kedua tim selama berada di tempat pelatihan, hingga kebersamaan akhirnya membuat kedua tim ini menjadi bersatu dan berhasil masuk ke final untuk melawan Cina. Film ini diangkat dari kisah seorang pemain tenis meja Korea Selatan bernama Hyun Jung-hwa dalam pertandingan melawan Cina pada kejuaraan tenis meja dunia tahun 1991. Han Gongju menceritakan tentang seorang siswi sekolah menengah bernama Han Gongju yang harus berjuang sebagai korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh sejumlah teman sekolahnya. Kedua orang tuanya telah bercerai dan hanya menyisakan sedikit kepedulian kepadanya. Dikarenakan kejadian tersebut, ia harus pindah sekolah demi menyelamatkan nama sekolah dan dirinya sendiri. Sebagai korban pelecehan seksual dan kekerasan, Han Gongju tidak mendapat haknya. Salah satunya adalah pendidikan yang layak dan pengakuan dari masyarakat. Ia juga sering mendapatkan kekerasan di lingkungan sekitarnya. Film ini diadaptasi dari kisah nyata yang terjadi di Korea Selatan yang dikenal dengan Milyang Gang Rape pada tahun 2004. Way Back Home. Jong Yeon adalah seorang ibu rumah tangga yang hidup bahagia bersama suami dan anaknya, Jong Bae dan Haerin. Namun semuanya berubah ketika teman Jong Bae bunuh diri dan meninggalkan banyak hutang atas nama dirinya.
Dalam keadaan terdesak, Jong Yeon akhirnya menerima pekerjaan dari teman Jong Bae untuk membawa koper yang ternyata berisi narkotika ke Perancis. Ia ditangkap dan mendekam selama 3 bulan di penjara Paris sebelum akhirnya dipindahkan ke sebuah penjara di Kepulauan Karibia. Sementara itu, Jong Bae di Korea berjuang dengan segala cara untuk membawa istrinya pulang yang mendekam di penjara yang berjarak 12.400 km dari Korea selama 765 hari tanpa adanya persidangan. Film ini diangkat dari kisah nyata mengenai perjuangan seorang wanita untuk kembali ke keluarganya di Korea yang terjadi pada tahun 2004 lalu. Delapan, 71 Into the Fire bercerita tentang 71 orang siswa sekolah di Korea Selatan yang belum mempunyai pengalaman berperang yang bertugas untuk menjaga dan mempertahankan sekolah mereka dari serangan tentara Korea Utara. Sekolah mereka dijadikan salah satu benteng pertahanan Korea Selatan yang tidak boleh direbut tentara Korea Utara. Para siswa yang menjadi tentara pelajar ini berjuang sekuat tenaga untuk mempertahankannya. Dipimpin oleh Oh Jung Bum yang ditunjuk sebagai pemimpin karena dianggap paling mempunyai pengalaman dalam berperang. Semua pelajar ini pun mencoba untuk bertahan hidup hanya dengan mengandalkan semangat, keberanian yang dilandasi kecintaan pada negara dengan alat seadanya. Film ini diangkat dari kisah nyata para pelajar dalam Perang Korea Utara dengan Korea Selatan pada tahun 1950. 7. 1987 When the Day Comes. Pada tahun 1987, seorang mahasiswa yang juga merupakan anggota gerakan pro-demokrasi bernama Park Jong Chul ditangkap oleh polisi dan kemudian disiksa sampai mati. Polisi dan pemerintah mencoba untuk menutupi kasus Park Jong Chul dengan mengatakan jika ia mengalami serangan jantung. Bahkan polisi meminta agar jenazah Park Jong Chul segera dikremasi. Berbagai pihak kemudian mulai terlibat untuk mengungkap fakta kematian Park Jong Chul yang mulai menunjukkan titik terang ketika seorang mahasiswa memberikan buku catatan pendeta di gereja Katolik dekat rumahnya. Rupanya, buku catatan tersebut berisi daftar nama petugas kepolisian yang menyiksa Park Jong Chul. Film ini diangkat dari kisah nyata pergerakan demokrasi di Korea Selatan pada bulan Juni tahun 1987 untuk menggulingkan kepemimpinan presiden saat itu. 6. A Taxi Driver bercerita tentang seorang sopir taksi bernama Kim Man-suk, seorang sopir taksi yang mengalami krisis keuangan panjang setelah istrinya meninggal. Ia tinggal bersama anak perempuannya di sebuah kontrakan dengan pemilik rumah yang semena-mena terhadapnya. Suatu hari Kim Man-suk membawa penumpang seorang wartawan Jerman yang bermaksud untuk meliput sebuah peristiwa pahit dalam sejarah Korea. Bermaksud untuk membelikan putrinya hadiah sepatu dan menjawab teguran panjang pemilik kontrakan, ia malah terlibat di daerah yang saat itu sedang terjadi kerusuhan besar bersama sang wartawan. Film ini diadaptasi dari kisah nyata tentang seorang sopir taksi yang tidak sengaja terlibat dalam peristiwa pemberontakan Gwangju pada tahun 1980. 5. The Caser. Jung Ho, seorang mucikari yang tadinya bekerja sebagai detektif, sedang mengalami masalah besar dalam bisnisnya, di mana akhir-akhir ini beberapa gadis yang dia kirim untuk menemui klien menghilang satu persatu. Ia curiga ada seseorang yang menculik para gadisnya, tapi tentu yang dipikirkan Jung Ho bukanlah keselamatan para gadisnya, tapi lebih pada kerugian finansial yang akan dia alami jika ini terus berlanjut. Suatu malam, ia mendapat telepon dari seorang pelanggan dan mengirim Mi Jin, salah satu gadisnya yang masih tersisa.
Tapi ketika Mi-jin juga menghilang, Jung-ho menyadari bahwa nomor telepon sang pelanggan adalah nomor yang sama dengan pelanggan terakhir dari gadis-gadis yang telah hilang. Menyadari ada sesuatu yang salah, ia pun pergi untuk mencari Mi-jin dan berusaha mengungkap kejadian yang menimpa para gadisnya dengan kemampuan detektifnya. Film ini diangkat dari kisah nyata pembunuh berantai terkenal di Korea Selatan, Yoo Yong-chol, yang didakwa melakukan 20 kasus pembunuhan serta kanibalisme. Empat, Ode to My Father. Film yang syarat akan nilai kekeluargaan ini bercerita tentang Doksu yang kehilangan ayah dan adiknya ketika mencoba melarikan diri dari zona perang pada bulan Desember di tahun 1950. Dengan anggota keluarganya yang tersisa, ia melakukan perjalanan ke pelabuhan di kota selatan kota Busan dan tinggal di sana sebagai pengungsi perang dengan bibinya. Selama berada di Busan, segala macam pekerjaan dilakoni Doksu untuk mendukung kehidupan keluarganya. Ia telah bersumpah dengan sang ayah untuk selalu melindungi dan menjaga keluarganya, serta mengingat titik pertemuan mereka suatu hari nanti. Film ini mengangkat kisah nyata dari sebuah keluarga yang berjuang untuk berkumpul kembali saat terpisah dalam perang pada tahun 1950. 3. Silence. Gang In-ho adalah seorang single parent yang kesulitan ekonomi. Ia terpaksa menerima tawaran pekerjaan menjadi guru kesenian di sebuah sekolah khusus anak-anak tunarungu di Mujin, daerah yang jauh dari kota Seoul. Di sekolah tersebut, ia menemukan fakta yang mengejutkan. Beberapa anak mengalami kekerasan fisik dan seksual oleh para guru dan kepala sekolah. Akhirnya Gang In-ho bersama seorang aktivis HAM, So Yoo-jin, berjuang untuk membantu anak-anak tersebut dan mengekspos kasus tersebut agar diketahui khalayak ramai. Tapi, fakta di lapangan berbicara lain, baik para guru, staf, kepala sekolah, polisi, bahkan hakim justru menutupi kasus tersebut. Film ini memberikan efek yang luar biasa di publik dan hukum Korea Selatan setelah ditayangkan secara luas. Tak hanya publik menuntut pembukaan kasus pelecehan anak yang menginspirasi film ini untuk memberikan keadilan pada korban, namun juga memberikan perlindungan hukum baru untuk anak-anak korban kekerasan. Dua, Memories of Murder. Pada tahun 1986 di daerah Hwangseong, Provinsi Gyeonggi, terjadi serangkaian kasus pemerkosaan dan pembunuhan dan korban ditemukan dalam kondisi yang sama. Sebuah tim pun dibentuk untuk memecahkan kasus tersebut. Di antaranya adalah detektif Farduman dan detektif So Tae-yun. Keduanya memiliki karakteristik masing-masing yang cukup bertolak belakang. Setelah mempelajari pola dalam kasus ini, di mana setiap korban adalah perempuan yang mengenakan baju merah pada hari hujan, para detektif membuat jebakan untuk mencegah pembunuhan lain. Namun keesokan harinya, seorang wanita lain ditemukan terbunuh dengan kondisi mengenaskan lainnya. Solusi untuk pembunuhan semakin redup dan membuat para detektif semakin putus asa. Film ini diangkat dari kisah nyata tentang kasus pembunuhan berantai pada tahun 1986 hingga 1991 yang menggemparkan Korea Selatan dan pelakunya baru bisa diidentifikasi oleh kepolisian Korea Selatan pada tahun 2019. Satu, Hope. Film dengan judul lain Wish yang diadaptasi dari kasus Nayong yang terkenal pada tahun 2008 ini bercerita tentang seorang gadis kecil yang mengalami penganiayaan dan pelecehan seksual saat ia akan pergi ke sekolah. Sowon hidup bersama orang tuanya, ayahnya seorang buruh pabrik dan ibunya menjaga toko milik mereka sendiri. Kedua orang tuanya terlalu sibuk dengan pekerjaan sehingga Sowon kurang mendapatkan perhatian.
Suatu hari Sowon hendak berangkat ke sekolah saat hujan turun. Di tengah perjalanan, ia dihadang oleh pria parubaya yang tengah mabuk. Ia dibawa ke sebuah lokasi konstruksi dan mengalami penganiayaan dan pelecehan seksual secara brutal. Semenjak kejadian itu, Sowon mendapatkan luka psikis dan fisik. Ia bahkan tak mau melihat wajah ayahnya. Oke, itulah tadi 12 film Korea terbaik yang diangkat dari kisah nyata versi UBR Entertainment. Like dan share ke teman-teman tersayangmu ya, biar mereka juga ikutan tahu update drama-drama Korea. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Kamsahamnida.